Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Rusdina Putri Permatahati dan Atika Suri Idris dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hadis berdasarkan kualitasnya. Hadis berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hadis sahih terlebih dahulu. Hadis sahih menurut bahasa berasal dari kata soha yasihu, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, dan yang sah. Para ulama biasa menyebutkan kata sahih sebagai lawan kata sakim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sedangkan menurut muhaddisin, hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Solah sebagai berikut: hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mendefinisikan hadis dengan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kothabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak syadz. Selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas hadis. Kualitas hadis dibagi menjadi 2, yaitu makbul dan mardud. Yang pertama adalah makbul. Makbul menurut bahasa yaitu ma'hud, artinya diambil atau yang dibenarkan, maksudnya yang diterimanya. Sedangkan menurut istilah adalah yang ditunjuki oleh suatu keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyabdanya. Yang kedua yaitu mardud. Mardud menurut bahasa adalah yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan menurut istilah adalah suatu hadis yang ditunjuki atas berat adanya dan tiada ditunjuki atas berat ketiadaannya. Demikian penjelasan dari kualitas hadis di atas. Makbul adalah yang dapat dijadikan hujah, yakni dapat dijadikan pedoman dan panduan dalam Al-Quran. Sedangkan hadis mardud adalah hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujah. Seorang rawi harus memenuhi syarat untuk dinilai adil. Syarat-syaratnya ada 4. Yang pertama adalah selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang kedua, menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun. Yang ketiga, tidak melakukan perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qada dan mengakibatkan penyesalan. Yang keempat, tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan dasar syarah. Selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Yang dimaksud dengan sanadnya bersambung yaitu tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Yang kedua, periwayatan yang adil. Ciri-ciri periwayatan yang adil adalah muslim yang balik, berakal sehat, adil, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, periwayatan hadis bersifat dhabit, yaitu orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dengan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia kehendaki. Yang keempat adalah terhindar dari ilat, yaitu hadis terbebas dari cacat-cacat kesahihan pada sanad seperti pemalsuan rawi. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hadis sahih. Macam-macam hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li dzati dan hadis sahih li ghairi. Pengertian hadis sahih li dzati adalah hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Ini salah satu contoh dari sahih li dzati, yaitu haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Muhammad ibnu Jubair
Zubair ibnu Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi maghribi bitur. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairi. Pengertian dari hadis sahih li ghairi adalah hadis yang pada dirinya sendiri belum mencapai kualitas sahih. Misalnya hanya berkualitas hasan li ghairi, lalu ada petunjuk atau dalil yang menguatkan, maka hadis tersebut meningkat menjadi hadis sahih li ghairi. Contoh hadis sahih li ghairi yaitu haddatsana Yahya ibnu Sa'id, haddatsana Bahru ibnu Hakim, haddatsani abi an jaddi qala qultu ya Rasulullah man abaru qala ummuka qala qultu thumma man qala thumma ummuka qala qultu thumma man qala ummuka thumma abaka thummal aqraba wal aqraba. Telah diceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata, telah bercerita kepada kami Bah bin Hakim, ia berkata, ayahku telah menceritakan kepada aku dari kakekku, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang aku harus paling berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa Rasulullah? Rasul menjawab, kemudian ibumu, lalu bapakmu. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang hadis hasan. Apa pengertian hadis hasan? Secara umum, hadis hasan adalah salah satu jenis hadis dalam Islam yang sahih, tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Berdasarkan tingkatan hadis, hadis hasan berada di bawah hadis sahih. Perawi yang menyampaikannya merupakan orang yang adil. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mustahil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Menurut Imam At-Tirmidzi mengartikan bahwasanya hadis hasan adalah tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak dapat perawi yang tertuduh dusta, pada matanya tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula dari jalan lain. Dari uraian yang tadi dapat kita pahami hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu pula hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan tidak kuat hafalannya. Dari mana sih asal-usul munculnya hadis hasan? Asal-usul munculnya hadis hasan sebelum zaman Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai gurunya Imam Tirmidzi, serta imam mazhab yang empat, yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, dengan magnum opusnya kitab hadis Musnad Imam Ahmad. Belum dikenal istilah baku kriteria nilai hadis berkualitas hasan. Klasifikasi kualitas hadis pada masa itu hanya dua, sahih dan dhaif. Baru setelah zaman Imam At-Tirmidzi, pendapat kepercayaan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang keduanya beliau juga guru At-Tirmidzi, mempercayakan untuk mengembangkan hadis hasan, tentang hadis hasan. Setelah zaman At-Tirmidzi, klasifikasi kualitas hadis dibakukan menjadi tiga kategori, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Selanjutnya tentang syarat-syarat hadis hasan. Apa saja sih syarat-syaratnya? Yang pertama, para perawinya yang adil. Kedhabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang kelima, tidak mengandung illah.
Tingkatan hadis hasan berada di bawah level hadis sahih. Meski begitu, para fuqaha tetap memakainya sebagai hujjah dan sumber hukum. Adapun para fuqaha yang dimaksud yaitu Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah. Kedudukan hadis hasan menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan, baik hasan li dzati maupun hasan li ghairihi, juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu kepastian hukum yang harus diamalkan. Yang ketiga, tentang pembagian hadis hasan. Apa saja sih pembagian hadis hasan? Para ulama hadis membagi hadis hasan menjadi dua bagian. Yang pertama, hadis hasan li dzati. Yang dimaksud dengan hadis hasan li dzati adalah hadis yang memenuhi persyaratan 5 hadis hasan. Menurut Ibnu As-Sahlah, pada hadis hasan li dzati, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Contohnya, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, ma akhrajat Tirmidzi qala haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Jauni an Abi Bakrin ibnu Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu Abi bihadratil aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf, yang artinya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai dari Abu Imran al-Jauni dari Abu Bakrin bin Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata saat di hadapan musuh, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Yang kedua, pembagian hadis yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur tak nyata kelihatannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Jadi hadis hasan li ghairihi ini hadis karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan, dan hadisnya yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua, dan yang pertama itu disebut hadis hasan. Contohnya diriwayatkan At-Tirmidzi an Asi bin Ubaidillah qala sami'tu Abdullah bin Amr bin Rabi'ah an abihi an imra'atin min bani fazaratin tazawwajat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradaiti min nafsiki wa maliki bina'laini. Qalat na'am, qala fa'ajazahu. Dari Syu'bah, dari Asim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah dari ayahnya bahwa seorang wanita dari Bani Fazara menikah dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau merelakan dirimu sedangkan engkau hanya mendapatkan mahar sepasang sandal? Wanita tersebut menjawab ya, maka Rasulullah SAW membolehkannya. Contoh hadis kedua dari hadis hasan li ghairihi. Rasulullah SAW bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat hendak mengusap
salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya, jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya tentang hukum hadis dijadikan sebagai hujjah, hadis sahih maupun hadis hasan. Yang pertama, hadis sahih. Para ulama sependapat bahwa hadis yang sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Jadi kalau untuk menetapkan syariat Islam, maka hadis sahih diperbolehkan dijadikan hujjah. Akan tetapi jika soal akidah, maka di situ terdapat perbedaan ulama. Sedangkan hadis hasan, menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan baik hasan li dzati maupun hasan li ghairi juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Hukum hadis hasan fungsinya sama dengan hadis sahih meskipun kualitas di bawah hadis sahih. Apabila terjadi pertentangan antara hadis sahih dan hadis hasan, maka harus mendahulukan hadis sahih karena tingkat kualitasnya hadis hasan di bawah hadis sahih. Selanjutnya akan disimpulkan dari teman saya. Hadis sahih li dzati adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, yaitu tersambungnya sanad, kualitas moral perawi yang baik, kualitas intelektual perawi yang mumpuni, serta ketiadaan syad dan ilat. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan hadis sahih li dzati adalah hadis sahih itu sendiri. Sedangkan hadis sahih li ghairi adalah para ulama mendefinisikan hadis sahih li ghairi sebagai berikut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang dhabit namun tidak mengandung syad maupun ilah. Lalu terdapat hadis lain bermatan sama dengan derajat yang lebih kuat atau semisal. Selanjutnya yaitu hadis hasan li dzati. Hadis hasan li dzati adalah hadis yang memiliki syarat-syarat seperti hadis sahih li dzati, namun perbedaannya adalah di syarat dhabitnya, di syarat hafalannya, penjagaannya. Jika hadis sahih li dzati harus sempurna dhabitnya, harus sempurna penjagaannya, baik tabut sudur atau penjagaan dengan hafalan, atau dabut kitabah, penjagaan dengan tulisan harus sempurna. Bila dirumuskan, maka hal ini bisa digambarkan sebagai berikut. Hadis hasan li dzati ditambah hadis hasan li dzati sama dengan hadis sahih li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis yang dilihat dari syaratnya dhaif namun dikuatkan dari jalur lainnya, tetap tidak mengandung syad dan ilah. Sekian penjelasan tentang hadis sahih dan hasan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.